Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Oke, pada kesempatan kali ini untuk podcast yang pertama, ini kita akan bersama dengan rekan-rekan dari Guru Min 3 Murung Raya akan membahas terkait ujian madrasah yang khususnya akan dilaksanakan di Min 3 Murung Raya. Oke, sebelumnya kita sapa dulu nih narasumber kita. Yang pertama ada Bapak Ahmad Yulianor. Selamat pagi, Pak Ahmad. Pagi. Beliau ini selaku ketua ujian madrasah pada tahun ini. Kemudian yang kedua ada Bapak Jauji. Selamat pagi, Pak Jauji. Selamat pagi. Ya, dan beliau ini adalah sekretaris ujian madrasah. Dan yang terakhir ada Bapak Aditya Ramadan. Iya. Nah, hai. Beliau ini adalah sebagai proktor ujian madrasah ya. Oke. Pasti penasaran kan apa aja yang akan kami diskusikan pada video podcast kali ini. Baik, pertanyaan pertama untuk Pak Ahmad Yulianor lah. Bagaimana persiapan untuk ujian madrasah pada tahun ini, Pak Ahmad? Ya, untuk persiapan ujian madrasah tahun ini kami sangat-sangat siap 100%. Artinya kami mendukung penuh dari segi jadwal, teknisi maupun proktornya ya. Untuk lebih lanjutnya saya bisa tambah Pak Jauji untuk nambah. Iya. Untuk persiapannya sendiri kita kan dari awal untuk kegiatan ujian madrasah ini kan pertama dulu kita ketahui ujian madrasah ini untuk menentukan kelulusan siswa dari segi pengetahuannya, keterampilannya. Nah, untuk pertama kali kita persiapannya dulu yang pertama kan yang pastinya adalah siswa-siswa kelas 6 yang aktif di EMIS Madrasah untuk yang di EMIS. Terus lagi siswa ini pun harus mempunyai ISN. Setelah itu baru kita daftarkan nanti ada di PDUM untuk mendapatkan nomor ujian madrasahnya. Nah, setelah di sana kita sudah persiapan di sana, Pak Ahmad lah sudah keluar nomor ujian. Setelah itu kita membentuk panitia-panitia, yang mana panitianya ada Pak Ahmad sebagai ketua, saya sebagai sekretaris. Nah, persiapan tadi sudah hampir sekitar ya sudah 100% lah untuk persiapan ujian madrasah ini. Dan itu pun kami mengacu kepada pos yang sudah keluar dari Dirjen Pendidikan Islam nomor 455 tahun 2022, di mana di sana sudah diatur tentang tata cara pelaksanaan ujian madrasah. Nah, seperti itu. Makanya kami untuk pelaksanaan harus mengacu pada itu karena untuk melaksanakan sesuai dalam prosedurnya. Nah, untuk persiapannya sendiri yang pertama tadi kami sudah menentukan panitia, terus membuat soal dan kisi-kisi. Dan hampir semua sudah guru-guru juga sudah membuat soal-soal tersebut. Nah, jadi untuk kedepannya ini kan untuk tinggal beberapa hari lagi kita akan melaksanakan kegiatan tersebut. Mungkin ada tambahan lagi dari ketua tentang kegiatan persiapan yang tentang masalah pengunduran jadwal ujian kan ada pengunduran kita kan. Nah, tentang pengunduran kan kemarin karena ada surat edaran. Ada surat edaran ya dari Kementerian Agama tentang mudik lebaran ya. Lebaran. Jadi kan kita Diberikan ada dulu kelonggaran lah. ada sekitar 2-3 hari lah kemarin lah yang mana 9, 10, 11 ya tanggal 9, 10 sampai tanggal 11 yang mana pembelajaran kan dilakukan secara daring. Kemudian pada tanggal 12 baru Tanggal 12 baru kita lagi melaksanakan. Nah, makanya ada pengunduran jadwal kemarin. Mungkin seperti itu. Baik, untuk ujian madrasah sendiri itu terdiri dari ujian apa aja tuh, Pak Ahmad? Ya, untuk ujian madrasah itu ada ujian praktek dan ujian tertulis yaitu berbasis CBT ya. Komputer based ya. Iya. Komputer Karena Android. Pembelajaran yang kita lakukan kan ada beberapa bentuk tes. Kalau di posnya kan ada beberapa bentuk tes. Kita di Madrasah Ibtidaiyah Negeri ini, kalau kita di MI ini cuma ada 2, ada praktek sama tertulis. Tertulisnya menggunakan CBT, CBT learning. Baik. Kalau untuk ujian prakteknya sendiri nih, ini bidang-bidang apa aja yang
biasanya atau tahun ini akan diujikan? Ya, untuk yang diujikan dalam ujian praktik yaitu seperti SBDP itu kan ada tata boga, terus untuk IPA yaitu tentang magnet, gaya tarik menarik, ya. Terus untuk apa lagi ya? Materi Al-Quran hadis, Ya, Hadis materi biasanya Al-Quran hadis. membaca Al-Quran. Ya. Al-Quran, ada fikih, Ya. tentang tata cara Terus, salat. Ya. Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu ada, kalau nggak salah itu pidato atau percakapan ya. Sama ya berarti Ya. bahasa Inggris, bahasa Ya, Arab Bahasa seperti Inggris, itu ya. bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa percakapan. Percakapan. Untuk yang bahasa Indonesia itu pidato. Pidato. Yes, baik, mungkin ke Pak Jody ya. Untuk ujian madrasah ini dari praktek sampai ke tes tertulis nanti itu akan dilaksanakan kapan, Pak Jody? Untuk jadwalnya kemarin kita rencananya untuk praktek itu direntang antara tanggal 10 sampai dengan tanggal 17 Mei 2022. Nah, karena ada surat edaran yang dari Kemenak bahwa Diundur ya? karena kegiatan ini kan perlu adanya tatap muka, maka kita undur 2 hari dari yang kemarin dari hari Selasa dimulai tanggal 10 Mei dan ini diundur ke hari Kamis dimulai itu ujian praktek tanggal 12 Mei 2022 itu dimulai. Nah, jadi untuk praktek ini ada sekitar 5 hari lah kita akan melaksanakan praktek. Setelah kegiatan praktek selesai baru nanti kegiatan pelaksanaan ujian madrasah yang berbasis CBT. Nah, baik, dari penjelasan Bapak Jauji tadi bisa kita simpulkan bahwa untuk ujian praktek ini sendiri ini ditekankan pada aspek psikomotoriknya ya atau keterampilannya untuk anak didik selama belajar 6 tahun di madrasah seperti itu. Baik, selanjutnya untuk Pak Jauji, ada berapa ruangan yang nantinya akan dipakai ujian anak-anak khususnya untuk ujian tertulisnya? Oke, dalam ujian madrasah kita kan peserta ada sekitar 39 siswa. 39 siswa. Jadi kita bagi ada sekitar 3 ruangan. Di ruang 1 ada 15 siswa, ruang 2 15 siswa dan di ruang 3 ada 9 siswa. Jadi ada terbagi 3 ruang ya, dalam kegiatan ujian madrasah kali ini. Jumlah siswanya ada 30. Ada 39. Dari jumlah 39 itu terdiri dari 38 siswa dari MIN 3 Muluraya dan 1 siswa dari MIS Matlabul Ulum Makunjung Yang menumpang ya. Iya. Oke, untuk pengumumannya sendiri itu akan diumumkan pada tanggal berapa Pak Judi? Dari perkiraan kita kemarin dari pos ujian madrasah sendiri itu sekitar tanggal 11 Juni. Cuma dari daerah itu kemarin ada yang tanggal 15 Juni. Cuma Kita masih menunggu edaran ya. Kemungkinan itu ya perkiraan antara rentan dari tanggal 11 sampai dengan tanggal 15 Juni. Seperti itu. Nah, itu tadi info untuk ujian madrasah pelaksanaannya. Nah, sekarang kita ke Bapak Adit. Iya. Bapak Adit ini selaku proktor ujian Iya. untuk komputer based testnya atau CBT-nya nanti. Nah, mungkin Pak Adit bisa dijelaskan apa itu proktor dan apa saja tugas-tugas dari seorang proktor. Gitu, Pak Adit. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa sih itu proktor. Proktor itu adalah orang yang menjalankan perangkat lunak dan juga yang menginstal aplikasi. Di sini kami MIN 3 menggunakan aplikasi e-learning, Pak, untuk melaksanakan kegiatan ujian. Jadi CBT adalah computer based test atau yang biasa kita kenal sebagai tes berbasis komputer. Jadi pada tes ini menggunakan media komputer. Jadi setiap siswa mendapatkan soal yang berbeda-beda, Pak. Oke, berarti soal yang akan dilihat siswa itu nanti akan teracak gitu ya? Iya. Berbeda. Dan Bukan berbeda, tapi teracak ya? Iya, teracak. Jadi teman yang sebelahnya misalkan dapat nomor 10, iya. teman sebelahnya bisa mendapatkan nomor 1. Iya. Iya.
Jadi kelebihan CBT ini, sistem ini dapat dikembangkan untuk meminimalisir kecurangan atau kebocoran soal, Pak. Jadi siswa tidak bisa melakukan kecurangan. Oke, baik. Nah, untuk CBT ini sendiri, ini bisa dilakukan dalam mode apa saja, Pak Adit? Oh, jadi untuk di BIN 3 kita menggunakan CBT yang berbasis jaringan lokal, Pak. Jadi kita menggunakan access point, yaitu menggunakan di ruang 1 dengan ruang 2 menggunakan access point router. Jadi yang di ruang 3 menggunakan Hub, ya? ya. Oke. Baik, berarti dilakukan secara offline ya? Iya. Offline. Karena kita tahu sendiri bahwa untuk di Kelurahan Muaratup ini letak dari MIN 3 Menoreh ini sendiri agak ke dalam, sehingga untuk akses internet itu agak susah. Sebenarnya bisa dilakukan secara online, cuman kurang memungkinkan. Oke, berarti untuk melaksanakan ujian tertulis yang berbasis CBT tadi yang menggunakan aplikasi e-learning, itu dari Kemenak ya? Iya, dari Kemenak yang mengeluarkan. Kita yang menggunakan ya. Oke, untuk tahun kemarin kayaknya kita juga menggunakan e-learning ya, Pak Joji. Pak Joji sendiri kemarin yang jadi proktornya. Iya, Sekarang tahun ini dipegang oleh Pak Adit. Seperti itu. Jadi kita melanjutkan kesuksesan tahun yang lalu dan kekurangan yang tahun lalu kita benahi tahun ini supaya semakin ujian madrasah di MIN 3 semakin bagus, semakin lancar. Nah, seperti itu. Sebenarnya juga lebih mempermudah kita lah sebagai guru untuk mengoreksi. Karena ketika selesai ujian, maka hasil dari nilai siswa itu sudah ketahuan di aplikasi itu. Di aplikasi kan sudah ketahuan hasil dari ujian madrasahnya. Jadi secara dari waktu terus materi itu lebih hemat dan efisien. Oke, untuk aplikasi e-learningnya sendiri antara tahun yang kemarin dan tahun ini apakah ada perbedaannya, Pak Adit? Untuk tahun ini ada sedikit update di aplikasi e-learning. Kemarin terakhir update 4.51 kalau nggak salah. Perbedaannya untuk tahun ini, jadi siswa setelah menyelesaikan ujian di aplikasi e-learning dapat melihat langsung hasil jawaban benar salahnya, Pak. Oke, baik. Dan kalau nggak salah ada fitur baru ya, fitur baru untuk webcam seperti itu ya? Iya. Webcam. Jadi Bapak Ibu perlu diketahui bahwasannya di aplikasi e-learning itu sebenarnya bisa dijalankan secara online dan offline. Nah, ketika kita menjalankan secara online, maka webcam atau dari aplikasi itu kamera laptop atau kamera handphone itu akan merekam siswanya seperti itu ya. Jadi mengurangi resiko kalau siswa itu akan mencontek seperti itu. Nah, selanjutnya untuk Pak Adit, untuk di MIN 3 sendiri ini kita memiliki berapa jumlah laptop ya? Kemarin setelah kita cross check kembali laptop yang bisa digunakan ada 6 ditambah lagi sekitar 2 laptop pinjam karena yang ada 8 orang 9 orang yang menggunakan laptop, selebihnya yang 30 menggunakan aplikasi Android sendiri. Oh, berarti aplikasi e-learning ini juga bisa dijalankan menggunakan smartphone. Smartphone. Nah, ini juga sebagai alternatif ketika sebuah madrasah itu tidak memiliki jumlah komputer atau laptop yang kurang. Jadi alternatifnya mungkin bisa menggunakan smartphone ya, Android itu yang dimiliki oleh siswa. Oke. Selanjutnya, sampai saat ini untuk penguploadan soal dan persiapannya untuk e-learningnya sendiri itu sudah berapa persen tuh? Sudah sejauh mana? Untuk update terakhir hari ini, hampir sudah semua guru-guru sudah mulai menyelesaikan penguploadan soal.
ke aplikasi Anim, Pak. Baik, jadi sudah hampir 90% ya, Iya. hanya tinggal menyeting saja sedikit settingan. Oke, mungkin cukup sampai di sini saja video podcast kali ini terkait ujian madrasah kita yang akan dilaksanakan pada 2 hari lagi ya. Sekitar ya 2 Ya, 2 hari lagi untuk ujian prakteknya. Kemudian setelah ujian praktek baru akan dilaksanakan ujian tertulis yang berbasis CBT. Oke. Baik, di sini kami rekan-rekan guru, khususnya guru Min 3 Murung Raya, mengajak Bapak Ibu dan siswa-siswi di Min 3 Murung Raya agar selalu update informasi terkait referensi belajar yang nantinya itu akan berguna untuk kedepannya seperti itu. Jadi ketika nanti mungkin siswa-siswi kita lulus kuliah seperti itu atau yang lain atau kursus misalkan, itu nanti akan berguna atau bermanfaat untuk dirinya sendiri khususnya, dan umumnya untuk bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Oke, mungkin itu saja bincang-bincang kami pada kesempatan kali ini. Marilah kita tutup dengan bersama-sama membaca hamdalah. Kita akhiri podcast kali ini. See you next time. Open the door.